Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas akhir di mata kuliah analisis desain sistem dengan membuat website dengan nama Direktur. Next, di sini akan saya jelaskan dan beritahu bahwa saya tidak sendiri, saya memiliki sebuah tim yang beranggotakan. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Faludra Putra dengan NIM 2021-2030. Selanjutnya ada Dwi Adika Setiawan dengan NIM 2021-2046. Kemudian ada Muhammad Iksan Hendriawan dengan NIM 2021-2033. Next. Kemudian ada Farid Rehan dengan NIM 2021-2024. Kemudian ada Nur Septiani dengan NIM 2021-2003, dan yang terakhir ada Aulia Ramyanti dengan NIM 2021-2002. Oke, next. Nah, ini kita akan masuk ke dalam penjelasan dari website Direktur ini. Saya akan memberikan kepada narasumber yang pertama, yaitu Saudara Farid Rehan. Dengan Saudara Farid Rehan, dengan hormat saya persilakan. Baik, di sini saya akan mendeskripsikan tentang sistem. Direktur merupakan salah satu startup yang bergerak di bidang tur dan pariwisata, di mana data pemesanan jenis tur dan pariwisata serta data konsumen menggunakan sistem sehingga proses lebih cepat. Sistem yang sedang berjalan atau digunakan setelah melakukan riset, penulis dapat menjelaskan dan menampilkan proses kerja dan pemesanan tiket dengan diagram activity dan use case yang merupakan salah satu diagram UML. Adapun alasan digunakan activity dan use case diagram karena diagram tersebut dapat menggambarkan keseluruhan proses di dalam sistem informasi yang sedang berjalan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah aktivitas dan kegiatan objek-objek yang terkait dalam pengolahan sistem pemesanan tiket tur tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Iksan. Oke, terima kasih. Saya akan membacakan sedikit latar belakang tentang website kami. Perkembangan dunia teknologi informasi terus berkembang semakin maju dari hari ke hari, baik informasi di media cetak ataupun elektronik. Salah satu media penyedia informasi yang dapat dipilih masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya adalah informasi internet, di mana data pemesanan jenis tur dan pariwisata serta data customer masih menggunakan proses pencatatan manual, sehingga memberikan pelayanan yang kurang cepat dan kurang baik kepada para konsumen dan mengganggu aktivitas pembelian dan pemesanan serta pemilihan jenis tur maupun pariwisata. Direktur dan Travel merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang tur dan pariwisata yang akan memudahkan semua kalangan untuk perjalanan liburan kemana saja dengan cepat dan mudah. Baik, lanjut. Saya serahkan kepada Aulia Rahmayati. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya yaitu organizational goal kami atau tujuan dari kami membuat aplikasi ini, yaitu untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang pertama. Karena kan pasti semua orang punya handphone dan pasti bakalan bisa mengakses aplikasi kami. Kalau misalnya lewat aplikasi pasti semua orang dari mana aja bisa mengakses aplikasi kami, gak cuma hanya warga sekitar aja. Dan karena itu, karena aplikasi kami bisa meningkatkan jumlah pelanggan, itu bisa menambahkan profit keuntungan kami. Yang ketiga, bisa berkeliling Indonesia tanpa batas, karena kalau misalnya sistem kami sudah tersedia banyak destinasi wisata yang bisa dilihat tanpa harus pergi ke sana dulu untuk ngecek lokasi. Baik, next. Selanjutnya kepada Saudara Dika untuk menjelaskan. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Aulia Ramyanti
Kali ini saya akan menjelaskan tentang spek laptop yang digunakan, yaitu ada Asus TUF Gaming tipe FX 505 DT yang speknya menggunakan AMD Ryzen yang ketiga tipe 3550H. Storage atau penyimpanannya ada 512 GB yang bertipe SSD, yang bawahnya ada layar tipenya layarnya 15,6 Full HD 1920 x 1080 120 Hz IPS. Yang keempat ada GPU atau unit proses grafis, ada Nvidia GeForce GTX 150. Adapun bobot dari laptop ini sebesar 202,2 kg atau 4,6 lbs dan menggunakan RAM 16 GB linear R4. Jadi laptop ini sangat recommended untuk melakukan proses dalam melakukan codingan ataupun user atau melakukan multitasking yang lainnya. Next. Jadi saya akan merekomendasikan sebuah sistem untuk melakukan codingan menggunakan beberapa aplikasi, nanti akan dijelaskan oleh Ustaz selanjutnya. Ini sistem minimumnya dari prosesor yaitu Intel Core 2 Duo E8400. Sedangkan recommended yang saya berikan yaitu Intel i3 tipe 4150 atau bisa lebih di atasnya lagi supaya tidak akan terjadi sebuah kelancaran dalam melakukan codingan. Yang kedua ada RAM minimum di sini 2 GB. Saya rekomendasikan 8 GB. Kenapa? Supaya prosesnya kita saat melakukan codingan atau melakukan multitasking yang lainnya dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan storage minimum HDD 256 GB. Ini saya merekomendasikan menggunakan SSD 512 GB. Ini sebuah perbedaan yang sangat jauh dari SSD dengan HDD dari segi kecepatan maupun yang lainnya, sehingga saya merekomendasikan untuk penggunaan SSD atau di atasnya SSD ada SSD NVMe atau yang lainnya. Yang keempat terakhir grafik GPU Intel HD 400 atau bawaan dari prosesor Intel. Sedangkan saya rekomendasikan menggunakan GeForce GT 730 yang merupakan dari Nvidia sendiri. Next. Ya mungkin bisa saya lanjut. Ini software yang kami gunakan untuk membuat website kami ya. Ada yang pertama ada Visual Studio Code, ada database, PHP, JavaScript dan HTML. Ya bisa dilanjut. Nah, terima kasih. Saya akan menjelaskan sebuah tampilan interface dari website kami. Di sini saya menggunakan sebuah tampilan dengan teks di tengahnya itu wisata keliling Indonesia tanpa batas. Ada sebuah navigasi barnya yang di ujung kanan about, destination atau kontak. Untuk melakukan sebuah codingan ini saya menggunakan sebuah JavaScript untuk tampilan di luarnya, menggunakan lagi sebuah HTML pastinya, gunakan sebuah React.js untuk sebuah React.js sama Bootstrap untuk menampilkan sebuah kayak begini, dan ini merupakan gambar sebuah gunung yang ada di Indonesia sendiri, Gunung Bromo kalau nggak salah. Next. Nah, di sini ada saya akan menjelaskan sebuah sistem. Di sini destinasi wisatanya ada 6: Raja Ampat Iceland, Pura Ulu Temple atau Candi Pura, ada Kota Jogja, ada Gunung Semeru, ada Candi Prambanan, ada Borobudur Candi Borobudur. Nah, seandainya ada orang memesan salah satu 6 ini yang kami sediakan, silakan. Mungkin misalnya saja kita memilih si Raja Ampat ini, orang itu memilih Raja Ampat, maka akan dituju sebuah sistem di dalamnya lagi. Nanti akan diisi sebuah kuesioner atau apa itu di dalamnya. Mungkin saya tidak bisa nampilkan karena tidak sempat jadi. Mungkin nanti pemesanannya melalui dari klik itu, nanti ada misi dari press list, apa harganya di sini semua. Nanti setelah itu semua masuk ke sistem backend kita atau sistem dalamnya berupa PHP atau database.
itu merupakan record dari kita semua. Jadi untuk ini semua aman lah, dari pemasaran tiket ataupun selainnya aman. Semua sudah dikontrol oleh sistem yang telah dibuat. Next. Selanjutnya saya akan memberikan kepada Fadil tentang menjelaskan gimana sih cara sistem ini berjalan. Untuk Fadil, waktu dan tempat kami silakan. Oke, terima kasih Saudara Dika. Saya akan menjelaskan tentang use case kami. Yang pertama kita mempunyai 3 aktor. Yang pertama ada admin, ada CEO dari Dilektor sendiri, dan ada pembeli atau masyarakat umum yang bisa mengakses website tersebut. Oke, yang pertama kita harus dari admin. Admin ini bisa melakukan login ke dalam website dengan memasukkan password dan lain-lain. Nah, ketika login, admin bisa membeli 4 pekerjaan. Yang pertama, mengupdate harga pembelian di dalam website tersebut. Yang kedua, menambahkan fitur-fitur di dalam website apabila terjadi update atau pembaruan. Yang ketiga, itu mendapat destinasi apabila ada destinasi baru yang terbit di Indonesia maupun di luar negeri. Beliau bisa admin bisa menambahkan website tersebut. Dan yang terakhir yaitu melihat proses transaksi jual beli antara masyarakat umum yang membeli tiket di website tersebut. Admin bisa melihat transaksi tersebut. Yang selanjutnya ada CEO Dilektur. Beliau bisa login ke dalam website ini dan dia hanya memiliki satu akses, yaitu melihat hasil jual beli dari transaksi yang berasal dari website Dilektur tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu aktor terakhir, masyarakat umum atau pembeli. Mereka juga bisa melihat website ini dengan 2 kemampuan saja. Yang pertama, melihat destinasi di dalam website Dilektor ini, dan yang terakhir melakukan kegiatan jual beli apabila dia sudah tertarik untuk melakukan liburan dengan membeli tiket dari website Dilektor itu sendiri. Mungkin itu penjelasan dari kita. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Nur Septiani dengan informasi saya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mas Fadil yang telah mempersilahkan saya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang semua aplikasi dan keuntungan-keuntungan ketika kita memakai aplikasi. Saya akan menjelaskan gimana sih caranya meningkatkan pelanggan. Di sini ada 2. Yang pertama ada sosial media marketing dan diskon paket wisata. Yang pertama, sosial media marketing. Kita semua tahu, hampir semua kita memiliki platform media, terutama WA, Facebook, dan Instagram, dan lain-lain seperti Twitter, LinkedIn, dan YouTube. Nah, ini berguna untuk apa sih? Yang pertama untuk mempromosikan jualan kita, yang kedua untuk mengajar, terus yang ketiga untuk melakukan transaksi jual beli menggunakan sosial media dan tentunya aplikasi yang kita buat tadi. Next. Nah, kenapa harus diskon paket wisata? Karena di media sosial terdapat banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mirip seperti yang kita punya, yang seperti yang kita buat. Nah, kenapa kita tawarkan diskon? Karena aplikasi kita nanti di dalamnya ketika orang masuk, ketika orang login, dia langsung tertarik melihat, wah langsung ada diskon, 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 dan diskon. Kenapa? Karena kita tahu sendiri wisata itu banyak terbilang mahal ya kalau misalnya kita berpikir mau kemana, apalagi seluruh Indonesia. Jadi yang kita tawarkan adalah diskon paket wisata, di mana yang terdiri dari tiketnya, mungkin hotelnya, mungkin geturnya juga bisa. Dan itu tadi semua yang disampaikan dari kelompok kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Mas Fadil. Oke, terima kasih. Itu dia paparan materi dari beberapa narasumber yang sudah melakukan presentasi pada hari ini. Sedikit quotes dari kelompok kita, yaitu cukup sampai di sini presentasi ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada perasaan mohon diungkapkan. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.